Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salwazaniti Maharani dengan NIM 221510078. Di sini saya akan menjelaskan tentang pencemaran udara. Yang akan saya bahas hari ini, apa itu pencemaran udara, pencemaran antropogenik, pencemaran udara di Kota Pontianak, dan bagaimana perubahan pencemaran primer ke sekunder. Yang pertama, pencemaran udara. Pencemaran udara adalah masuknya ataupun tercampurnya unsur-unsur berbahaya ke dalam atmosfer yang dapat mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan, gangguan kesehatan pada manusia, serta merusak kualitas lingkungan. Sumber pencemaran antropogenik. Nah, sumber pencemaran antropogenik ini adalah pencemaran yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Sumber pencemaran antropogenik ini bisa dibagi menjadi dua, antropogenik bergerak dan antropogenik tidak bergerak. Antropogenik bergerak adalah sumber emisi yang bergerak atau tidak tepat pada suatu tempat, seperti kendaraan bermotor, mobil, pesawat, kapal, dan lain sebagainya. Selanjutnya, antropogenik tidak bergerak. Antropogenik tidak bergerak adalah sumber emisi yang tetap pada suatu tempat, seperti pabrik, tempat pembakaran sampah, pembangunan, ataupun pengaspalan jalan, dan lain-lain. Selanjutnya, sumber pencemaran primer di Kota Pontianak. Yang pertama, antropogenik bergerak. Nah, pencemaran di Kota Pontianak salah satunya adalah kendaraan, yang dimana kendaraan ini merupakan penyebab utama pencemaran udara. Gas buangan yang dihasilkan dari mesin kendaraan ini mengandung berbagai polutan seperti karbon monoksida, nitrogen dioksida, hidrokarbon, dan sulfur dioksida, dan partikel-partikel berbahaya lainnya. Emisi ini terutama terjadi akibat adanya pembakaran bahan bakar fosil di mesin kendaraan. Selanjutnya, bagaimana upaya pengendaliannya? Yang pertama, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Bisa menggunakan ojek online ataupun jangan jalan kaki jika dekat. Dan yang kedua, merawat kendaraan dengan seksama. Nah, merawat kendaraan ini juga mengurangi pencemaran di udara karena kadang kendaraan yang tidak terawat itu mengeluarkan banyak sekali asap yang merupakan pencemaran udara. Yang ketiga, peningkatan infrastruktur hijau. Nah, membangun lebih banyak taman kota ataupun taman hijau di area terbuka ini untuk meningkatkan kualitas lingkungan, kualitas udara, dan juga memberikan manfaat seperti penyerapan karbon dan perlindungan habitat satwa liar. Selanjutnya, sumber pencemaran primer di Kota Pontianak yang antropogenik tidak bergerak. Sumber pencemaran tidak bergerak ini biasanya berasal dari aktivitas rumah tangga seperti proses pembakaran sampah. Walaupun skalanya kecil, tetapi hal ini sangat berperan dalam menambah jumlah zat pencemaran di udara, terutama debu hidrokarbon, pembakaran sampah secara terbuka atau tidak terkontrol, yang dapat menghasilkan emisi gas beracun seperti nitrogen dioksida, metana, senyawa organik volatil, dan partikulat halus yang dapat merusak kesehatan manusia serta kesehatan lingkungan. Bagaimana upaya pengendaliannya? Yang pertama, mengurangi pembakaran sampah terbuka dengan bisa menerapkan prinsip 3R, reduce, reuse, dan recycle, yang dimana reduce ini bisa mengurangi penggunaan produk yang berpotensi menjadi sampah. Contohnya itu bisa membawa tas belanja sendiri. Yang kedua, reuse, yaitu menggunakan kembali sampah. Contohnya itu menggunakan kembali botol plastik untuk membuat vas bunga dan lain sebagainya. Yang ketiga ada recycle, yaitu mendaur ulang sampah agar memiliki nilai ekonomis kembali. Yang ketiga adalah mengurangi penggunaan plastik karena kadang aktivitas rumah tangga ini banyak menggunakan plastik. Selanjutnya, karakteristik bahan pencemar antropogenik. Yang pertama tadi ada karbon monoksida yang dimana merupakan gas yang tidak memiliki warna, rasa, bau, dan tidak mengiritasi, dan merupakan hasil pembakaran tidak sempurna dari kendaraan bermotor. Ketika mengenai paparan karbon monoksida ini dapat menyebabkan karboksik hemoglobin, yang dimana karbon monoksida ini bisa mengikat hemoglobin kita. Yang kedua, sulfur dioksida, yaitu gas yang tidak berwarna dan mudah larut dalam air, terbentuk dari pembakaran bahan bakar fosil dan bisa memedihkan mata. Yang ketiga, ada nitrogen dioksida.
Yang nitrogen dioksida ini dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak sempurna, dan jika dipengaruhi oleh sinar matahari, maka akan membentuk asap yang pedih jika mengenai mata. Yang keempat ada timbal, yaitu logam berat yang digunakan untuk meningkatkan pembakaran pada kendaraan bermotor. Hasil pembakaran ini menghasilkan timbal oksida yang berbentuk debu yang dapat terhirup oleh manusia dan mengganggu kesehatan manusia. Yang kelima ada metana. Metana merupakan gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan mudah terbakar. Biasanya dihasilkan dari pembakaran sampah rumah tangga dan mudah berpengaruh dengan meningkatkan gas rumah kaca. Yang terakhir ada senyawa organik volatil. Zat kimia yang menguap menjadi gas pada suhu ruangan. Paparan senyawa organik volatil ini bisa menyebabkan iritasi mata, dalam jangka panjang juga bisa menyebabkan kerusakan hati, ginjal, dan sistem saraf. Selanjutnya, pencemaran sekunder. Pencemaran sekunder adalah semua pencemar di udara yang sudah berubah karena adanya reaksi tertentu antara dua atau lebih kontaminan ataupun polutan yang terbentuk oleh interaksi kimiawi antara pencemaran primer dan senyawa-senyawa penyusun atmosfer alamiah. Perubahan pencemaran primer ke sekunder yang pertama adalah hujan asam, yang dimana hujan asam ini terjadi ketika pembakaran bahan bakar fosil yang tadi menimbulkan asap dan berbagai jenis zat seperti gas hidrokarbon dioksida, sulfur dioksida, dan nitrogen dioksida ini bereaksi dengan oksigen dan air di udara yang akan menghasilkan hujan asam. Yang pertama, sulfur dioksida. Sulfur dioksida ini bisa mengikat oksigen di udara, lalu berubah menjadi sulfur trioksida, yang dimana sulfur trioksida ini bereaksi dengan air di udara dan menjadi air hujan yang berupa asam sulfat. Selanjutnya, nitrogen dioksida. Nitrogen oksida ini naik ke atmosfer dan bereaksi dengan oksigen yang akan membentuk gas nitrogen dioksida. Kemudian, gas ini bereaksi dengan air di udara dan menghasilkan hujan asam yang berupa asam nitrat dan asam nitrit. Selanjutnya, perubahan pencemaran primer ke sekunder yaitu ozon troposfer. Nah, ozon troposfer ini terbentuk karena adanya senyawa-senyawa nitrogen dioksida, metana, dan senyawa organik volatil yang bereaksi dengan bantuan cahaya matahari. Senyawa-senyawa ini bisa terjadi karena adanya pembakaran sampah tadi. Ozon troposfer ini memiliki sifat dan efek yang berbeda dengan ozon atmosfer, karena ozon ini bukan gas yang dipancarkan langsung ke udara, tetapi berasal dari interaksi antara polutan dan radiasi matahari. Ozon troposfer ini berdampak negatif pada ekosistem karena bisa merusak vegetasi dan berkontribusi terhadap perubahan iklim karena merupakan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global di permukaan bumi. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas pengertiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.